Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 terdiri dari Muhammad Arido, Ivan Riz Ramadan, dan saya sendiri Muhammad Kurnia Sandi ingin menjelaskan tentang diskusi mereview jurnal yang berjudul yaitu Analysis for Customer Lifetime Value Calculation with RVM Model, yaitu pengarangnya Ibu Monalisa, Ibu Putri Nadia, dan Ibu Resnovita dengan nama jurnal Science Direct. Nah, di sini yang pertama yaitu dari abstrak. Jika dilihat dari abstrak, menurut saya jurnal ini bertujuan untuk membantu perusahaan LWC di Pekanbaru dalam mengevaluasi strategi yang diambil untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Untuk membuat portfolio pelanggan dengan algoritma fuzzy K-means menggunakan model RVM, PCI, dan CLV. Nah, apa itu RVM, PCI, dan CLV? Masing-masing akan saya jelaskan, yaitu yang pertama model RVM terlebih dahulu. RVM sebagai model untuk menganalisis nilai pelanggan. Model ini menambahkan pelanggan penting dari sejumlah data dari penggunaan tiga atribut, yaitu interval, penggunaan pelanggan, frekuensi, dan jumlah uang. Yang selanjutnya model ini digunakan dalam data transaksi nasabah berdasarkan periode analisis. Data transaksi yang telah diolah menjadi model RVM kemudian harus dinormalisasikan agar ketiga nilai R, F, dan M tidak memiliki gap yang panjang. Karena nilai moneter adalah jumlah uang sehingga mempunyai nilai yang berbeda dengan R dan F. Yang selanjutnya atau yang kedua yaitu proses hierarki analisis atau yang disingkat dengan AHP. AHP merupakan teori menggunakan melalui perbandingan berpasangan dan bergantung pada penilaian ahli untuk mendapatkan skala prioritas. AHP dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atribut apa saja yang paling penting dari ketiga atribut RVM tersebut. Nah, tahapan ini dilakukan karena tidak semua perusahaan setara dalam penilaian pentingnya atribut RVM. Nah, yang selanjutnya yaitu fuzzy K-means dan PCI. Nah, fuzzy K-means atau dengan disingkat dengan VCM adalah salah satu algoritma clustering yang digunakan untuk mengantisipasi pelanggan dengan jumlah cluster yang ditentukan secara acak. Output yang dihasilkan dari fuzzy K-means atau VCM berupa deretan pusat cluster dan beberapa derajat keanggotaan untuk setiap titik data. Dalam konsep fuzzy cluster, suatu data dapat menjadi anggota dari beberapa cluster sekaligus menurut derajat. Nah, proses cluster pada algoritma fuzzy cluster selalu mencari solusi terbaik untuk parameter yang telah ditentukan. Nah, namun solusi terbaik ini belum tentu menentukan deskripsi terbaik dari sekutu data. Dalam hal ini, jumlah cluster ditentukan dalam bentuk cluster mungkin tidak cocok dengan data. Salah satu metode validasi yang dapat digunakan untuk algoritma VCM adalah metode partition convincient index atau disingkat dengan PCI, yaitu metode yang mengukur jumlah cluster yang mengalami overlap. Nah, yang selanjutnya atau yang ketiga, yang terakhir, nilai umur pelanggan atau CLV. CLV digunakan dalam menghitung nilai probabilitas pelanggan. CLV menghitung beberapa segmentasi, yaitu segmentasi pelanggan. Nilai CLV dihitung berdasarkan peringkat CLV yang ditentukan untuk setiap segmen. Nah, untuk bahan dari jurnal ini yaitu bahan dari data transaksi pelanggan. Nah, adapun prosedurnya, untuk prosedurnya sendiri menurut saya terhadap dalam penelitian ini diawali dengan pemisahan data yang dilakukan untuk membersihkan data yang diinginkan, seperti data transaksi. Untuk menghindari data yang tidak mempunyai atribut dan
duplikasi data. Nah, selanjutnya data transaksi pelanggan yang telah dipilih diubah menjadi model RVM. Data yang telah ditransformasikan tadi kemudian dinormalisasikan dengan metode max dan mins. Nah, menggunakan rumus 1 pada rentan 0 sampai 1. Nah, kemudian dilakukan klaster pelanggan dengan menggunakan metode VCM dan metode validasi yaitu PCI yang digunakan untuk mendapatkan jumlah klaster terbaik. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan jumlah klaster terbaik, mereka melakukan pembobotan nilai RVM dengan menggunakan metode IHP. Nah, HIP di sini, data tersebut dikelompokkan lagi dari hasil pembobotan HIP untuk menentukan kelompok pelanggan yang lebih diprioritaskan. Nah, dengan cara menggunakan nilai bobot IHP dan nilai centroid dari algoritma VCM per cluster, kemudian untuk langkah terakhir yang untuk menganalisis ini adalah hasil cluster yang menganalisis kategori pelanggan untuk mendapatkan hasil portfolio yang sesuai. Jadi untuk metode-metode ini menurut kawan-kawan bagaimana untuk penelitian ini? Kalau menurut aku bagus sih, karena mereka banyak menggunakan metode seperti RVM, AHP, terus tuh K-means dan PCI. Satu lagi CLV. Siap. Lanjut lagi. Aku ada. Apa? Halo? Ada suara gue. Lanjut nggak nih reviewnya? Suaraku ada. Ada. Suaraku ada. Ada Sandi. Ada San. Hah? Ada Sandi. Ada. Oh, oke. Ini kita lanjut. Ya udah lanjut. Oke, kita lanjut aja. Nggak mau dibahas dulu tentang yang tadi. Udah pas sih. Contoh lah si LP kan. Dan kita kan umur harus pas juga, harus tahu kita target umur pelanggan itu. Jadi tujuan itu untuk umur berapa dan berapa. Iya benar. Nah, lanjutlah. Penggunaan model RVM ini cocok untuk studi kasus di kayak Elvis Living World kan. Soalnya kan tuh mall gitu, jadi pasti ada pelanggan, nggak mungkin enggak. Jadi untuk pengambilan datanya udah cocok menggunakan metode yang digunakan. Selanjutnya, ini si Sandi mana dia? Lanjut aja lah, lanjut. Jaringan kerja. Selanjutnya yaitu review untuk dari hasil dan pembahasan. Di sini data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 4.243 pencatatan transaksi dengan 513 data pelanggan perusahaan LWC di Pekanbaru periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Mei 2017. Data tersebut telah melalui proses pembersihan. Pembersihan berdasarkan transaksi data pelanggan yang telah dibersihkan. Transformasi data dilakukan dengan model RVM menggunakan 3 atribut dan normalisasi. Itu ada 3 peringkat. Yang peringkat pertama, Azan lanjut kita nih. Ya, Sat. lanjut. Buka dulu nak. Lanjut aja. Pause aja dulu enggak? Tunggu dulu. Lanjut aja lah nggak. Kan kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak kegiatan. Kecuali kita main Ya, bola ya, itu pause baru aja nggak. dulu. Maafkan aku ya Allah. Enggak. Pause aja dulu bentar. Kan bisa di-pause. Nanti dilanjutin aja lagi. Bisa. Oh iya, bisa stop recording dulu. Recording. Selanjutnya karena tadi azan jadi kami berhenti sejenak.
untuk mendekati agar selanjutnya kami akan kembali menjelaskan. Ya, itu ada 3 peringkat. Yang peringkat pertama, yaitu dalam penelitian ini adalah klaster 3. Nilai frekuensi tertinggi menunjukkan bahwa nasabah sangat sering melakukan transaksi, yaitu 1 sampai 121 kali dalam satu periode. Selain itu, nilai moneternya juga paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah paling banyak menggunakan uang saat transaksi, yaitu sekitar 121.000 sampai 268 juta rupiah. Itu di dalam satu periode. Jika dibandingkan dengan rata-rata pelanggan secara keseluruhan, klaster 1 memiliki RPM paling tinggi. Yang peringkat 2 adalah klaster 1. Nilai frekuensi tersebut menunjukkan bahwa nasabah sering melakukan transaksi, yaitu 1 sampai 131 kali dalam satu periode. Selain itu, nilai uang rata-rata yang menunjukkan bahwa nasabah menghasilkan cukup banyak uang saat transaksi adalah tinggi. Ya udah dari kau aja lah. Nanti kau edit Ya. 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 Yang selanjutnya itu adalah review di hasil dan Sah. di mana di sini hasil review kami yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 4.243 pencatatan data transaksi dengan 513 data pelanggan perusahaan LWC di Pekanbaru periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Mei 2017. Data tersebut telah melalui proses pembersihan berdasarkan transaksi data pelanggan yang telah dibersihkan. Transformasi data dilakukan dengan model RPM menggunakan 3 atribut dan normalisasi. Di sini terbagi dengan 3 peringkat, yaitu peringkat pertama ini adalah contoh hasil transformasi datanya dan penjelasan pada peringkat pertama itu dalam penelitian ini adalah klaster 3. Nilai frekuensi tertinggi menunjukkan bahwa nasabah sangat sering melakukan transaksi, yaitu 1 sampai dengan 121 kali dalam satu periode. Selain itu, nilai moneternya juga paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah paling banyak mengeluarkan uang saat bertransaksi, yaitu sekitar 121.000 sampai dengan 268 juta rupiah dalam satu periode. Jika dibandingkan dengan rata-rata pelanggan secara keseluruhan, klaster 1 memiliki nilai RPM tertinggi. Maksudnya adalah klaster 3. Selanjutnya adalah peringkat kedua. Adalah klaster 1. Nilai frekuensi tersebut menunjukkan bahwa nasabah yang sering transaksi itu 1 sampai dengan 131 kali dalam satu periode. Selain itu, banyak uang saat transaksi adalah sekitar 87.000 sampai dengan 101 juta rupiah dalam satu periode. Jika dibandingkan dengan pelanggan rata-rata keseluruhan, klaster 1 memiliki nilai rata-rata pada ketiga variabel R. Yang peringkat terakhir yaitu adalah klaster 2. Nilai frekuensi menunjukkan bahwa nasabah jarang melakukan transaksi, yaitu 1 sampai dengan 9 kali dalam satu periode. Selain itu, nilai uang menunjukkan bahwa nasabah mengeluarkan uang saat bertransaksi, yaitu sekitar 174.000 sampai dengan 1 juta rupiah dalam satu periode. Untuk melihat data-datanya bisa dilihat dengan di PDF berikut. Ini adalah tabel-tabel normalisasi datanya. Dengan teman-teman, apa hasil review dari pembahasan hasil dan diskusi ini ada tambahan? Kalau menurut aku ya, kalau dari aku sih udah cukup sih, soalnya udah ada dari peringkat pertama yaitu penelitian tentang menggunakan 3 klaster ya. Terus itu yang kedua menggunakan 1 klaster, yang ketiga yaitu menggunakan 3 klaster untuk frekuensi. Menurut aku sesuai dengan apa yang dituju oleh jurnal ini gitu ya. Tahu kalau Rido gimana? Ada tanggapan ya, Dok? Aku pas sih. Kalau masalah yang ini pembahasan. Kalau menurut kawanku udah pas, aku pas lah. Selanjutnya itu review pada kesimpulan dan tambahan. Selanjutnya pada review kesimpulan ini akan dijelaskan oleh Muhammad Arido. Baik. Kesimpulannya adalah di dalam penelitian ini menghasilkan jumlah klaster terbaik.
yaitu dengan 3 klaster dengan metode validasi TCL. Berdasarkan kinerja klaster 3 tersebut, dihasilkan 3 portofolio dengan 3 kategori yang dihasilkan dari nilai CLV. Yang peringkat pertama adalah yang dihasilkan oleh CLV adalah klaster ketiga. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian ini, didapatkan bahwa pelanggan dengan pada klaster ketiga, jumlah pelanggan yang paling banyak dibandingkan dengan dua klaster yang lainnya. Yaitu dengan persentase 43%, itu hampir setengah dari 100 ya. Dan CLV pertama dengan nilai 0,112. Klaster ini termasuk dalam kategori portfolio superstar. Klaster ini memiliki pola segmen dengan keterkinian tertinggi dan frekuensi tinggi dan moneter tinggi. Yang artinya pelanggan di segmen ini mewakili potensi CLV tertinggi bagi perusahaan LWC karena seringnya melakukan pembelian dengan jumlah uang yang dikeluarkan yang sangat tinggi. Tingkat CLV kedua berada pada klaster ke-1 dengan nilai CLV 0,078. Kalau seandainya uang itu antara 87.300 sampai 171.596.400 yang dijelaskan oleh Ipan. Termasuk dalam kategori, sedangkan yang kedua termasuk dalam kategori portofolio nasabah tipikal. Sedangkan yang tingkat terakhir, yaitu tingkat CLV ketiga, adalah klaster kedua dengan nilai CLV 0,040, termasuk dalam kategori portofolio nasabah dorman. Dengan adanya ketiga portofolio tersebut, perusahaan LWC dapat melakukan strategi dalam mengelola nasabahnya sesuai dengan jenis portofolionya. Keunggulan dari jurnal ini yaitu artikel ini mengevaluasi strategi perusahaan LWC dengan cukup lengkap, mulai dari pembersihan data transaksi sampai dengan analisa hasil klaster. Hasil yang ditemukan pada masing-masing klaster menunjukkan keseimbangan atau hubungan yang baik sehingga hasil penelitian ini bisa dikatakan berhasil. Sedangkan kekurangannya menurut kami yaitu tata bahasa yang digunakan sedikit kurang dipahami. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan dengan Sandi. Jadi kalau untuk dari kesimpulan, menurut Ipan gimana, Pan? Tentang penelitian nih. Kalau aku sih karena dia memakai klaster ya, soalnya ada 3 klaster gitu kan, ada PCI, ada CLV yang penjelasan di awal tadi kan. Itu menurut aku udah sesuai untuk mempertahankan sebuah pelanggan atau calon pelanggan gitu kan, dengan membuatkan portfolio pelanggan. Nah, kalau kayak itu. Kalau yang lain gimana? Kalau menurut aku hasil review Ridho dan kesimpulan Udah cukup ya? Udah cukup, cuman kalau kekurangannya kayaknya itu tuh memang kata bahasa yang digunakan sedikit kurang dipahami sih, karena mungkin kita jarang mendengarnya kan. Mungkin itu aja. Kayaknya udah pas lah kalau kesimpulannya semuanya yang asli itu. Mungkin karena contohnya kayak VLC, kita Ya, baru kalau dengar aku juga, kata-kata itu. ya mungkin aku juga sih. Kalau ngerasa jadi gimana kita tutup lagi nih? ya juga sih RTM gitu kan, PCI ini juga. Coba Pan buka untuk apanya Pan? Di Zoom-nya Pan? Di tab Zoom Pan? Apa tadi? Ya, coba buka untuk buktinya apa yang Zoom, tab Zoom buka. Gimana cara? Berhentikan sharing. Mana sharing? Nah, ini juga. Terus? Udah nih. Sandi, udah lah, Sandi jaringan itu nggak bagus ya. Dah lah Nina. Ya udah lah, Sandi jaringannya nggak bagus, makanya susah dia. Ya udah, tutup lah. Sekian hasil dari review jurnal kami. Jika mungkin sangat banyak yang kurang karena juga kurang
kurang berpengalaman dalam mereview jurnal. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sorry wabarakatuh. tadi ke close. Tadi jaringan aku kayaknya. Udah San? Udah ya. Jadi tutup San.